memang KineMaster gampang, mudah dan dipahami, tapi ingat, ya nonton video kalian itu nggak hanya satu orang, bisa lebih dari 100 orang teman-teman. Jadi setidaknya kita harus menyajikan video yang enak ditonton dan enak dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel gua, Dimas Motovlog. Pada kesempatan video kali ini gue mau sedikit ngebahas tentang keceriaan hati gue yang sudah menemukan keceriaan bebek sudah menemukan aplikasi yang menurut gue lebih dari aplikasi sebelumnya yang gue pakai. Aplikasi ini gue dikasih tahu juga sama salah satu komenan di salah satu video gue. Sebetulnya udah tahu lama, tapi gue nggak pernah mau make dan nggak pernah mau belajar lagi gitu, karena udah sedikit hatam dengan si aplikasi yang sebelumnya gue pakai, KineMaster. Jadi sudah sangat tahu sekali tentang si KineMaster. Jadi gue nggak mau mencoba tentang aplikasi lainnya teman-teman. Dan memang ada sedikit kekecewaan dari aplikasi yang sebelumnya gue pakai, si KM ini. Kok KM sih? KM KineMaster gue sebutin karena dari hasil video yang udah dibuat capek-capek, khususnya di 1080p 30 fps, pas diedit pakai KineMaster dan dirender dengan ketentuan yang sudah diterapkan oleh YouTube, yang bisa dicontek di Google, dicari aja gitu ya, yang gue jelasin di video sebelumnya, itu masih ada sedikit patah-patah, bukan patah apa ya, sedikit pecah dari hasil videonya. Itu buat gue masih berasa banget pecahnya. Di 1080p 30 fps itu kerasa banget pecahnya teman-teman, beda dengan 60 fps. Jadi di 1080p 30 fps ini memang resolusi yang boleh dibilang sangat istimewa. Di Akaso ya, bukan di action cam lain. Di Akaso memang agak perlu perhatian yang lebih, karena memang di hasil 1080p 30 fps di Akaso ini memang sangat-sangat manja, cielah. Sangat-sangat harus perlu diperhatikan, karena di saat render pakai KineMaster itu pecah, ada pecahnya ketika menemukan cahaya yang tidak sesuai, atau cahaya yang simpelnya ini kayak misalnya gelap terus tiba-tiba terang gitu, cahaya di sekeliling kalian itu berasa banget pecahnya. Dan akhirnya gue memutuskan dan belajar lagi tentang aplikasi yang sekarang gue pakai. Aplikasinya adalah Power Director ya teman-teman ya. Di Play Store juga ada, terus di teman-teman YouTube lain juga menyediakan versi Power Director Mood yang sudah dimodifikasi juga ada. Mudah-mudahan sih nanti di saat via editing melalui Power Director, pecah-pecahnya itu sudah tidak terlihat. Mudah-mudahan aplikasinya sesuai, karena gini, dari hasil video Akaso ini kita bicara tentang khusus 1080p 30 fps saja teman-teman ya, jangan loncat-loncat ke resolusi lain. Ketika diedit di KineMaster itu pasti hasil setelah record, misalnya kita record udah sekitar 3 GB, nah ketika kita dipindahkan ke KineMaster itu pasti hasil dari filenya itu berkurang, enggak 3 GB sesuai dengan perekaman sebelumnya atau mentahannya, itu beda. Makanya itu yang membuat editing via KineMaster itu kualitas videonya turun, karena memang tidak sesuai dengan file video hasil mentahannya tuh. Jadi yang tadinya file mentahannya itu terlihat jernih dan terang, terus enak deh dilihat ketika di KineMaster, itu kalian harus rela dan terima kalau hasil video itu agak turun, dalam artian agak gelap juga. Terus kalau di khusus di 1080p 30 fps itu udah pasti
masih berasa pecahnya. Kita loncat ke audio suara yang teman-teman dengar ini dihasilkan oleh mic eksternal dari Akaso-nya, bukan dari tambahan adapter yang biasa gue pakai dan mic biasa yang di bawah 10 ribuan. Bukan ya, ini langsung mic eksternalnya si Akaso, langsung truk gue tempelin ke Akaso-nya. Dan Akaso-nya sendiri ini gue taruh di depan yang biasa menghadap ke muka gue, tapi gue balik, jadi sekarang menghadap ke jalanan. Gue temen nih tuh ya, ini tangan gue. Ini hasil video yang dihasilkan melalui via editing si Power Director, teman-teman. Gimana hasilnya? Mungkin kalau agak sedikit munafik juga ya, karena nggak ada perbedaannya gitu ya antara hasil edit KineMaster dan hasil edit si Power Director. Nggak usah ribet, teman-teman bisa ngelihat video gue sebelum-sebelumnya, karena video yang sekarang kita lagi ngobrol ini gue khusus dan pertama kali ngedit pakai si Power Director. Jadi kalau teman-teman mau membandingkan, teman-teman bisa ngelihat video gue sebelum video ini ya. Di urutan bawah-bawahnya itu gue selalu pakai KineMaster, dan pakai Power Director ini baru hasil video ini doang ya. Kalian bisa membedakan sendiri dan melihat video gue sebelum-sebelumnya itu full pakai KineMaster semua, teman-teman. Ya boleh dibilang beralih ke Power Director buat ngedit dan harus beradaptasi lagi dengan fitur-fitur yang dia punya. Jadi maklumin kalau editannya kurang bagus dan kurang rapi, karena di KineMaster juga gue ngeditnya bisa aja gue rapiin, cuman ya gimana ya, maksudnya yang penting dari pembahasannya enak dan bisa ditangkap ke otak kita gitu ya, maksudnya bisa dicerna. Menurut gue itu udah cukup. Kalau buat editing yang full edit gitu ya, itu kayaknya cuma buat pemanis doang, teman-teman. Percuma editan lu bagus tapi dari isi videonya itu kurang bisa dimengerti dan kurang berkualitas. Menurut gua omongan yang bisa dicerna dan bisa dipahami dengan simpel dan jelas itu lebih penting dibandingkan dengan hasil editing yang bagus gitu. Jadi hanya pemanis saja tuh editing kayak gitu tuh ya, teman-teman. Jangan ragu lagi, coba kalau kalian memang bisa buat pakai Power Director buat ngedit dan lebih bagus, pakailah Power Director, teman-teman ya. Maksudnya jangan malas, udahlah gue pakai KineMaster aja karena gampang dipahami dan mudah. Memang KineMaster gampang, mudah dan dipahami, tapi ingat ya, nonton video kalian itu nggak hanya satu orang, bisa lebih dari 100 orang, teman-teman. Jadi setidaknya kita harus menyajikan video yang enak ditonton dan enak dilihat. Oke teman-teman, mungkin sampai segini aja. Mudah-mudahan hasil dari video ini bagus dan cocok. Gue juga pakai Power Director karena masih sama-sama belajar juga. Teman-teman boleh bantu gue juga buat subscribe channel gue yang satu lagi yang sudah lama tidak jalan, Random Channel 17 namanya. Dan insya Allah bakalan dijalanin dua-duanya, Dims Motovlog dan Random Channel 17 ya. Random Channel 17 konsepnya, kontennya apa aja masuk. Kalau si Dims Motovlog ini membahas tentang action cam, khususnya Akaso, karena belum punya action cam lain yang bisa dibahas dan membahas ngevlog di jalan, lebih ke motovlog kalau Dims Motovlog ya. Oke, gue pamit undur diri. Mudah-mudahan mengerti teman-teman dan dengan pembicaraan gue dan masuk dan bisa dicerna. Gue pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.